misalnya sahabat itu duduk sambil ngobrol, itu nanti mereka akan sandar, dan sandarnya nggak langsung ke dinding. Nabi juga begitu. Nabi bersandarnya ke bantal. Jadi ada bantal, nanti Nabi bersandarnya itu di sini. Menurut sahabat Jabir bin Abdullah, saat itu Nabi pernah bersandar miring ke arah kiri, gini. Nah, di sini disebutkan kata kiri, padahal biasanya Rasulullah itu kanan dulu. Makan pakai tangan kanan. Bahkan wa fi sya'ni kullihi, dalam segala hal. Menurut Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu selalu memprioritaskan bagian sebelah kanan. Dalam hadis ini disebut kiri karena ada beberapa kemungkinan. Pertama, bisa jadi Nabi awalnya bersandarnya pakai kanan dulu, capek, pegel, baru pindah ke sebelah kiri. Ya, jadi hukum itu harus dipahami begitu ya, tidak monoton bahwa kalau begitu harus begitu. Sholat saja yang fardu ada rukhsahnya, ada dispensasinya. Nggak bisa berdiri, duduk, tapi yang penting tetap sholat. Bahkan dalam kondisi tertentu, sholat itu bisa dijamak, tidak dikerjakan pada waktu zuhur misalnya, tapi pada waktu asar. Artinya apa? Ada dispensasi. Jadi terlalu sempit ketika kita memahami atau membatasi dalil, nas maupun hadis Nabi SAW dengan pemikiran kita sendiri. Karena bukan kapasitasnya. Pemikiran kita ini kan sesuatu yang terbatas, sementara wahyu itu nggak terbatas gitu. Jadi secara logika sesuatu yang terbatas tak bisa mengukur sesuatu yang tak terbatas. Pandangan mata kita misalnya tajam, tapi ngelihat nggak usah yang jauh, ngelihat aliran darah kita aja nggak nampak, ngelihat kuping kita aja nggak kelihatan, padahal menempel dengan tubuh kita. Nah, apalagi wahyu yang sifatnya itu merupakan ilahiyah gitu. Nah, di sini yang berfungsi adalah keimanan. Wa bihi qala haddatsana Humaid ibn Mas'adata qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal qala haddatsana al-Jurairi an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uhadditsukum bi akbaril kaba'ir. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Qala wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an. Qala wa syahadatu zur au qaulu zur. Imam Tirmidzi rahimahullahu taala beliau berkata, telah bercerita kepada kami Humaid bin Mas'adah. Beliau berkata telah bercerita kepada kami Bishr bin Mufaddal. Beliau berkata telah bercerita kepada kami Al-Jurairi dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari sahabat Nabi Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah ini bukan Abu Bakar ya, beda. Beliau berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda, ala uhadditsukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku ceritakan, aku beritahukan tentang dosa-dosa besar itu? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Nabi lalu bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidain, syirik, menyekutukan Allah, dan durhaka kepada kedua orang tua. Saat itu Rasulullah SAW duduk bersandar, lalu beliau melanjutkan sabdanya, dan sumpah palsu. Jadi dalam hadis ini ada dua hal yang dijelaskan. Yang pertama adalah soal masalah bagian dari bentuk-bentuk dosa-dosa besar. Yang kedua adalah posisi Nabi ketika menyampaikan tentang dosa-dosa besar ini. Yang disebut oleh Nabi yang pertama adalah syirik, menyekutukan Allah, baik syirik dalam ucapan, dalam ibadah, maupun dalam keyakinan. Nah, syirik ini sangat berbahaya. Jadi kalau misalnya orang ahli maksiat misalnya, dia masuk neraka, tapi dia nggak pernah syirik kepada Allah, ini batasnya agak lebih cepat, meskipun lama juga, tapi lebih cepat daripada orang yang syirik menyekutukan Allah. Sebab kalau orang sudah syirik, mungkin dia sholat, mungkin dia puasa, tapi karena syiriknya tadi itu, maka dia sudah jatuh ke dalam salah satu minal kabair, dari dosa-dosa besar, menyekutukan Allah.
Kadang yang paling sering dalam kehidupan kita adalah syirik dalam bentuk akidah, keyakinan. Kita punya keyakinan bahwa yang memberikan kita kesembuhan obat, bukan Allah. Obat hanya ikhtiar. Ikhtiar itu wajib. Kita disuruh oleh Allah berikhtiar. Tapi tidak boleh yakin dengan ikhtiar. Sakit berobat. Tapi kita tidak boleh yakin bahwa kalau kita minum obat pasti sembuh. Sebab banyak orang minum obat mati. Masuk ke dalam rumah sakit misalnya, kita tidak boleh yakin kalau sudah masuk di rumah sakit itu keluar pasti sembuh. Banyak orang masuk rumah sakit keluar tinggal nama, meninggal dunia. Artinya apa? Obat hanya bentuk ikhtiar. Kesembuhan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita wajib berikhtiar. Akan tetapi jangan sampai kita yakin dengan ikhtiar kita. Mencari rizki ini bentuk ikhtiar kita, tapi jangan pernah yakin bahwa pekerjaan kita itu adalah sumber rizki, karena rizki itu tidak harus materi. Bahkan ada kalanya rizki berupa kesehatan itu lebih mahal, lebih bermanfaat dari cuma sekedar rizki berupa materi. Orang gajinya banyak tapi sakit-sakitan terus, tentu lebih enak gaji kita sedang-sedang aja tapi sehat. Karena nikmat sehat itu baru bisa terasa kalau orangnya sedang sakit. Makanya ada dua nikmat yang sering dilupakan orang. Pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat kesempatan, punya waktu luang. Orang kalau punya waktu luang lebih banyak dihabiskan untuk hal yang sifatnya sia-sia. Maka Nabi berpesan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk bagian dari keindahan, kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang sia-sia. Nah ini yang sulit nih kita hadapin. Apalagi sekarang zaman media sosial, nganggur aja waktu kita bermedia sosial kita. Nah, kalau zaman dulu kan nggak ada seperti ini. Maka ujian umat di akhir zaman itu lebih berat daripada umat di zaman di dekat dengan zaman Nabi SAW. Kemudian dosa besar kedua adalah durhaka kepada orang tua. Orang tua itu ada tiga. Pertama orang tua biologis yang melahirkan kita, mak bapak kita. Yang kedua mertua kita. Mertua kita itu juga orang tua kita. Nah, sering kita kadang menyepelekan ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah guru kita. Nah, guru yang mengisi kerohanian kita. Ini tiga-tiganya adalah orang tua kita. Dan tentu yang prioritas dalam hadis ini adalah orang tua yang melahirkan kita. Nah, sebab orang tua yang melahirkan kita, dia sudah berkorban nyawa untuk kita. Nah, makanya orang tua itu luar biasa. Makanya kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan durhaka kepada kedua orang tua dosanya besar. Dan kalau misalnya amal ibadah yang lain itu selesai ketika orangnya sudah meninggal dunia, ini berbakti sama orang tua tetap ada meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal dunia? Mengirimkan doa yang pertama. Dalam hadis masyhur Nabi SAW beliau pernah bersabda bahwa 3 amal manusia akan putus. Salah satunya adalah awaladin sholihin yad'ulah. Ini salah satu amal yang nggak putus, doa anak yang soleh. Setiap orang tua pasti mendambakan punya anak yang soleh. Bahkan sejahat-jahatnya orang pasti pengen anaknya itu berbeda dengan dirinya. Cukup bapak aja yang kayak gini, kamu jangan. Sejahat-jahatnya orang. Sebab setiap orang ingin punya penerus yang baik, punya keturunan yang soleh dan solihah. Nah, sebab apa? Ini doa anak-anak kita yang soleh dan solehah ini yang menanti ini. Yang kita nanti. Makanya anak yang soleh itu termasuk amal jariah dari kedua orang tua. Makanya kalau kita punya anak, sebelum kita masukkan ke TPA, ke pondok-pondok pesantren, kita dulu yang ngajarin anak kita. Ajarin anak kita baca bismillah. Ajarin anak kita dengan lafaz Allah, sehingga ketika anak ini nanti baca bismillah, seumur hidup bismillah akan dipakai. Artinya ketika orang tuanya meninggal dunia, maka setiap amal ibadah yang dikerjakan oleh anak tersebut yang ada kata-kata bismillah keluar dari lisannya akan mengalir kepada orang tua. Nah,
Jadi berbakti kepada orang tua ini salah satu kunci barokah kesuksesan hidup seseorang. Nah, kok ada orang hidupnya susah, ada orang sial terus nampaknya. Nah, coba dicek, kalau nggak sholatnya bisa jadi ini baktinya kepada orang tua ada yang cacat. Nah, mungkin sama mak bapaknya kurang akur, kurang akrab dan lain sebagainya. Bahkan zaman sekarang ini memang zaman yang luar biasa. Ada kalanya kita sering dengar berita anak itu sampai menuntut orang tuanya dan lain sebagainya. Ini dosa besar. Oleh sebab itu durhaka kepada orang tua ini termasuk salah satu minal kabair. Nah, setelah Nabi menyampaikan dua hadis ini, lalu Nabi duduk bersandar. Lalu melanjutkan sabda beliau yang ketiga, yaitu sumpah palsu, ngomongnya bohong gitu. Karena ya ini terutama biasanya masyarakat Arab ini dia suka berdagang. Dalam berdagang itu kan apa itu ada istilahnya namanya confess selling ya. Jadi kata-katanya betul gitu, tapi setengah bohong setengah betul gitu. Intinya supaya barang laku. Sebab kalau nggak begitu kurang meyakinkan calon pelanggan. Nah, maka ada orang yang dia terjebak, bahkan memang sengaja, kata-katanya manis, janjinya palsu, sumpahnya palsu, yang penting barangnya laku. Nah, ini kita harus hati-hati kalau jadi pedagang. Makanya pedagang yang jujur itu kedudukannya tinggi, ma'an nabiyyin, bersama para nabi di hari kiamat nanti, pedagang yang jujur. Nah, tapi kalau pedagang nggak jujur ya kebalikannya. Maka dalam berdagang kita jujur, sebab rezeki sudah ada yang ngatur. Jadi tak perlu kita kurangi timbangan, kalau segitu dapatnya segitu. Mau bagaimanapun kita jungkir balik. Kita kan dalam berdagang bukan sekedar cari untung, tapi kita cari keberkahan. Sebab kalau hanya cari untung saja, maka ini akan bisa jadi keberuntungan yang kita anggap sebuah keberuntungan, itu jadi awal cikal bakal kesusahan kita sendiri. Ada kalanya berupa istidraj, nampaknya untung banyak, tapi sebenarnya penyakit. Maka kita hati-hati ketika dalam berdagang. Jadi kita ngomong apa adanya aja. Jadi tidak perlu kita bicara-bicara yang terlalu manis sehingga nanti terjebak dalam sumpah palsu atau kata-kata dusta. Sehingga sumber rezeki yang tadi kita dapat itu dapatnya dari bermodalkan kata-kata palsu tadi. Nah, itu kalau kita konsumsi itu juga termasuk rezeki yang haram. Qala famazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna lailatahu sakata. Kata sahabat Abu Bakrah, Nabi terus mengulang-ulang poin yang ketiga ini, sumpah palsu ini, sampai kami berkata seandainya mudah-mudahan Nabi mau berhenti tidak mengulangi sabdanya itu. Sebab apa? Nabi mengulanginya sebagai bentuk penekanan, saking pentingnya ini bicara jujur gitu. Jadi jangan pakai sumpah palsu kalau mau jualan, jangan pakai sumpah palsu kalau lagi promosi, tapi apa adanya aja gitu. Wa bihi qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Syarikun an Ali ibn al-Aqmar an Abi Juhaifata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ana fala aqulu muttaki'an. Dari sahabat Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa adapun saya tidak makan sambil berdiri. Hadis Bukhari 5397, 5399. Hadis Abu Dawud 3769. Jadi Nabi kalau makan beliau duduk tapi tidak bersandar. Beliau duduk tapi nggak bersandar. Nah, ini makan, terutama makanan padat. Kita kan nasi ya, makan nasi. Ini kalau Nabi makannya kan roti. Nah, beliau makannya tidak sambil bersandar, sambil ke dinding. Nah, kita kan kadang seringin, bahkan kadang sambil setengah baring pun kita sambil makan. Nah, ini makanya Nabi Muhammad SAW, beliau tidak bersandar. Wa bihi qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsana Sufyan an Ali ibn al-Aqmar qala sami'tu Aba Juhaifata radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la aqulu muttaqian. Redaksinya kurang lebih seperti hadis di atas, perawinya pun sama.
sahabat Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, saya tidak makan sambil bersandar. Muttaqian itu bersandar, jadi nggak nyandar ke dinding, nggak nyandar di kursi. Wa bihi qala haddatsana Yusuf ibnu Isa qala haddatsana Waqi'un haddatsana Israil an Simak ibni Harbin an Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam muttaqian ala wisadatin. Dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersandar di atas sebuah bantal. Ya, jadi karena tempat bertamu di rumah para sahabat itu hanya lesehan, maka mereka meletakkan bantal di ruang tamu mereka, dan setiap tamu yang datang kalau capek bisa duduk sambil bersandar. Tapi nanti ketika makan bangkit, baru duduk kembali gitu. Bab majaa fi ittikai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang cara duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibnu Abdurrahman qala haddatsana Amr ibnu Asim qala haddatsana Hammad ibnu Salamata an Humaidin an Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana syakiyan fa kharaja yatawakka'u ala Usamah ibn Zaid wa alaihi thawbun kitri qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sakit keras, beliau keluar dari rumah, kemudian beliau bersandar kepada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini cucu angkat Nabi. Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Haritha. Jadi ada Zaid bin Thabit, ada Zaid bin Haritha. Kalau penulis wahyu Nabi namanya Zaid bin Thabit, kalau anak angkat Nabi namanya Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha ini yang menemani Nabi ketika Nabi hijrah ke Taif, survei ke Taif. Ya, jadi dari Mekah itu di bagian utara naik ke atas kira-kira 80 kilo, itu namanya Taif. Jadi Nabi pernah ke sana, sampai ke Taif ditemani Zaid bin Haritha untuk survei masyarakat kota Taif. Siapa tahu masyarakat kota Taif bisa menerima atau Taif bisa menjadi destinasi hijrah sahabat Nabi. Tapi ternyata sampai di Taif Nabi dilempari batu, diusir. Bahkan sampai ada yang ngomong bahwa dengan jelas menolak Nabi, sebab mereka takut kalau ternyata Nabi Muhammad betul-betul Nabi dan mereka menolak Nabi, akan timbul bala. Sebab mereka yakin orang yang menolak Nabi akan kena musibah gitu. Tapi mereka sendiri menolak, mereka nggak mau. Nabi dilempari batu sampai bercucuran darah, sampai Nabi lelah ya, dilempari batu. Dan ngelempar itu bukan ngelempar kayak kita di sini. Kita kan kalau bercandanya kan masih lembut ya. Masih kita misalnya bercanda mukul kawan, pukulannya masih ringan gitu. Nah, tapi kalau orang-orang Arab nih bercanda nggak seperti itu. Melempar betulan, pukul betulan gitu. Nah, ini Nabi dilempari batu sampai beliau nggak kuat, lemah, bercucuran darah. Beliau istirahat bersama sahabat Zaid bin Haritha ini, anak angkat beliau. Di situ Nabi berdoa. Nabi berdoa, kemudian malaikat turun ngasih mandat gitu. Kalau misalnya Nabi mau, ini bukit yang ada di sekitar Taif ini bisa diangkat, nanti ditimpakan ke penduduk Taif, macam penduduk Sodom dulu di zaman Nabi Lut gitu. Tapi Nabi Muhammad nggak mau gitu. Nabi Muhammad beliau punya prinsip, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk kaumku sebab mereka nggak tahu gitu. Nah, ini susah nih. Nah, ini akhlak tertinggi seperti ini. Nah, kita kan enggak ini. Kita kalau disakiti, kita bisa bertahan sekali, dua kali. Lama-lama kita enggak tahan. Ini pernah terjadi pada diri Abu Hurairah. Abu Hurairah lagi duduk bersama Nabi, ada orang mencaci Abu Hurairah. Abu Hurairah sabar, senyum aja. 2, 3 kali, 4 kali nggak sabar, dibalas caci maki balik gitu. Ini apalagi kita. Ini kalau Abu Hurairah begitu, apalagi kita. Nah, tapi Nabi SAW
beliau mendoakan umatnya itu seperti itu. Jadi mau ditimpakan azab penduduk Taif, jangan. Sebab apa? Nabi berharap kalau enggak masyarakat generasi ini, anak-anak mereka nanti mudah-mudahan dapat hidayah. Kalau enggak cucu mereka. Dan ternyata terbukti kira-kira 100 tahun kemudian dari Taif, ya anak cucu orang yang pernah ngusir Nabi ini, dari Taif muncul seorang pemuda bernama Muhammad bin Qasim. 100 tahun kemudian, berarti di era tabi'in. Muhammad bin Qasim ini dia orang pertama, paling muda, umurnya belum sampai 25. Tapi dia sudah bawa pasukan untuk syiar dakwah kemana? Ke Hindustan, satu India. Dulu kan Hindustan ya. Hindu itu ya Hindu, Istan itu artinya negeri. Jadi negeri suci. Ada lagi Pakistan, Pak itu artinya suci. Kemudian Istan itu negeri, negeri suci. Ada Kirgistan, Kirgis itu ya Kirgis. Istan ya negeri Kirgis. Banyak dihuni oleh orang-orang suku Kirgis. Wajahnya mirip Cina tapi hidungnya agak lancip. Nah, jadi dulu Pakistan, Nepal, Afghanistan, kemudian Bangladesh, itu satu wilayah disebut Hindustan zaman dulu. Nah, Islam masuk ke sana. Ini yang bawa Muhammad bin Qasim. Muhammad bin Qasim. Makanya dalam sejarah setelah generasi khilafah yang ada di Timur Tengah habis, ini muncul kerajaan Islam terbesar di dunia saat itu, dinasti Mughal, adanya di India. Dan manusia pertama, Nabi Adam dan Hawa, itu turun di muka bumi. Nabi Adam turunnya di Arab, Siti Hawa turunnya, Nabi Adam turunnya di India, Siti Hawa turunnya di Arab. Jadi makanya antara Arab dan India ini ada seperti ada hubungan, ada chemistry gitu ya. Jadi saat itu Nabi sakit keras, beliau bersandar kepada Usamah. Nah, Usamah ini adalah anaknya Zaid bin Harisah. Saat itu Nabi pakai baju disebut dengan baju kitri, artinya baju yang dicelup, yang di apa kalau sekarang ini yang dicelup dalam warna kuning. Cuma baju ini diselempangkan, kain itu diselempangkan oleh Nabi begini, lalu beliau sholat di tengah-tengah para sahabat. Ketika sakit keras inilah yang jadi imam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Nabi gak kuat jadi imam, Abu Bakar maju. Nabi sholatnya sambil duduk. Nah, dalam Bukhari ini dijelaskan lebih lebar. Ini sholat Abu Bakar ngimami Nabi SAW, beliau mundur. Sebab apa? Ini adab ya. Nah, sekarang ini banyak orang mencari ilmu tapi melupakan adab. Akhirnya ketika jadi ahli ilmu, ilmuwan yang tak beradab itu. Nah, ini Abu Bakar disuruh Nabi untuk ngimami sholat. Abu Bakar sadar, ini Nabi ini imamul anbiya. Imam itu kan di depan, tapi Abu Bakar tidak mau ke depan. Abu Bakar mau berdirinya sejajar dengan Nabi aja, nggak mau berada di depan Nabi. Ini adab. Meskipun akhirnya Nabi suruh Abu Bakar ke depan, ini namanya adab. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sholat tahajud bersama Nabi. Ini disejajarkan. Abdullah bin Abbas ditarik Nabi sejajar posisinya, karena sholatnya cuma berdua. Tapi Abdullah bin Abbas mundur. Sebab apa? Nabi imamul anbiya. Nah, ini adab gitu. Nah, maka dari itu adab ini tidak bisa dipelajari melalui media sosial. Nah, kita nonton YouTube, buka Google, belajar di situ terus kita jadi manusia beradab, nggak bisa. Ini adab ini harus ada tarbiyah. Tarbiyah itu apa? Proses pendidikan. Ini besi, masih batangan. Nah, fungsinya nggak begitu banyak kalau besi itu masih batangan. Kita pakai ngupas mangga nggak bisa. Otomatis apa? Ini karakter besi harus dirubah dulu. Proses merubahnya bagaimana? Dibakar, dipukul, dibakar, ditempa sampai dia gepeng tajam. Nah, kalau sudah karakter besi ini tadi berubah, jangankan ngupas mangga, pohon mangga bisa ditebang. Nah, adab juga seperti itu. Ketika ilmu hanya dipelajari secara teori tanpa adab, nah, maka ini hasilnya juga berbahaya. Nah, kita misalnya
dengerin ceramah di YouTube atau streaming, itu kita pakai baju kayak begini nggak kira-kira Bapak Ibu? Tutup aurat? Saya yakin nggak. Sambil ngerokok mungkin kita, sambil entah nggak jelas kita. Tapi kalau kita di majelis ilmu secara nyata, sedikit banyak adab akan kita pakai. Meskipun tidurnya ya agak beradab lah, meskipun tidur gitu. Nah, daripada kita hanya lewat YouTube dan lain sebagainya. Maka dari itu beda, efeknya pun nggak sama. Orang hadir di majelis ilmu face to face, ini nggak sama kalau hanya dengan mengandalkan kita nonton YouTube, melalui media sosial dan lain sebagainya. Sebab apa? Nilai tarbiyahnya nggak ada. Nah, makanya sekarang banyak orang pinter tapi nggak bener ya, pinter tapi nggak bener. Nah, bahkan kalau kita mau apa ya, mau mutolaah lebih dalam gitu. Ini ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi di Gua Hira, bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Iqra ini belum satu ayat, baru satu kata. Satu kata dalam satu ayat. Ini kalimat perintah ini, atau istilahnya disebut fi'il amr, kata perintah. Tapi nggak cukup dengan Iqra, belum selesai. Iqra baru bacalah. Sambungannya apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, Iqra ini artinya bacalah. Kita disuruh membaca. Berarti kan kita disuruh untuk menuntut ilmu ini sebenarnya. Tapi ada syarat. Syaratnya apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, jadi Iqra ini sebenarnya adalah jawaban, tapi syaratnya ditaruh di belakang. Padahal dalam menunaikan perintah tersebut kan seharusnya syaratnya ditunaikan dulu, baru muncul jawabannya. Tapi dalam ayat ini enggak, dibalik. Syaratnya ditaruh di belakang, perintahnya ditaruh di depan. Kamu saya kasih duit, tapi bersihkan dulu kamar mandi ini. Berarti syarat untuk mendapatkan duit baru bisa tercapai setelah kamar mandi kita bersihkan. Begitu juga dengan ayat ini, bacalah. Tapi syaratnya dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi Iqra ini perintah menuntut ilmu, tapi bismi rabbikal ladzi khalaq, perintah untuk beradab. Artinya beradab dulu. Makanya ada kaidah al-adabu fawqal ilmi, kedudukan adab itu lebih tinggi dari ilmu gitu. Adab dan ilmu. Jadi seperti perintah Allah kepada iblis, disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Secara ilmu jawaban iblis betul. Iblis membantah. Sebab apa? Adam ini kan makhluk, saya makhluk juga gitu. Kata iblis, makhluk haram hukumnya bersujud kepada sesama makhluk. Jawabannya logik, ilmiah. Karena setiap makhluk hanya wajib bersujud kepada Allah, tidak boleh bersujud kepada makhluk yang lain. Nah, ini dalilnya iblis gitu. Dalil yang ilmiah, logik, dan sesuai dengan prosedur ilmu. Karena bersujud harus hanya kepada Allah. Tapi ini kan yang ngasih perintah kan Allah. Yang ngasih perintah ini ya yang menciptakan iblis, yang menciptakan Nabi Adam, yang membuat undang-undang itu sendiri. Sama kayak kita orang tua punya anak. Nah, kita capek misalnya kerja, kita habis kerja proyek, capek. Malam-malam kita panggil anak kita, "Nak, tolong injak-injak punggung bapak kaku semua." Anak kita berdalil, "Pak, kata Pak Guru, injak-injak orang tua kurang ajar." Ya, jawabannya logik, ilmiah betul. Akan tetapi yang nyuruh kan kita. Nah, sama seperti jawaban iblis tadi. Nah, maka dari itu beradab itu merupakan syarat pertama untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Ya, sesuai ayat tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau dibikin dimensi ya, Iqra ini merupakan dimensi intelektual, bismi rabbikal ladzi khalaq merupakan dimensi spiritual. Nah, Iqra ini kan ilmu. Efek ilmu itu apa? Pinter. Karena orang kalau awalnya nggak tahu, belajar ilmu, tahu, jadi pinter. Tapi efek adab itu bagian dari takwa. Efek takwa itu benar, efek adab itu benar gitu. Jadi satu pinter, satu benar. Apa bedanya antara pinter dan benar? Beda jauh.
Ada orang pinter tapi nggak benar. Ada orang benar tapi nggak pinter. Idealnya memang jadi orang pinter yang benar atau jadi orang benar yang pinter. Kalau disuruh memilih, ya minimal ya lebih baik jadi orang benar meskipun nggak pinter daripada jadi orang pinter yang nggak benar. Sebab memintarkan orang benar yang belum pintar itu lebih mudah daripada membenarkan orang pintar yang nggak benar gitu. Ini ada orang benar tapi nggak pintar, ini lebih mudah. Ini ada orang sholat subuh, sholat subuhnya dikerjakan jam 3 waktu Batam, jam 3 subuh dia datang ke masjid sholat subuh. Ini kan nggak betul, tapi sholatnya kan betul. Dia niat untuk sholat itu betul. Atau dia sholat subuh pas waktunya. Jam kita di sini jam 5:15 waktu subuh sekarang. Pas dikerjakan, tapi 10 rakaat subuhnya. Nah, ini benar tapi nggak pinter. Ini ngajarinya mudah, tinggal diajarin, dikasih tahu, oh sholat subuh itu 2 rakaat, bukan 10 rakaat. Nah, ini ngajari orang pinter yang belum, ngajari orang benar yang belum pinter itu lebih mudah. Sebaliknya kalau ada orang pinter tapi nggak benar, ini agak susah ngajarinya. Ayat dia paham, hadis dia tahu, ya, tapi dia sholat enggak gitu. Ayat tentang sholat dia paham, hadis tentang sholat dia paham, tapi dia nggak sholat. Ini agak susah ini membenarkannya ini. Sebab orang pintar itu biasanya akidahnya beda sama kita. Nah, kita akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sementara orang pintar yang nggak benar ini akidahnya al-aqidatul ngayaliyah. Ngayal ya. Kita kasih tahu begini ngayal, kita kasih tahu begini, sampai ini ngayal, sampai ini ngayal. Susah. Ya, jadi semua orang itu pemikirannya harus sama dia. Kalau nggak sejalan dengan pemikirannya, salah. Wah, ini bahaya. Ya, makanya ayat adab ini merupakan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah dalam surat Al-Alaq. Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini adab. Jadi saat itu sahabat Usamah ini namanya Usama, kemudian berubah pakai dialek Inggris jadi Usama. Aslinya Usama. Usama ini lalu seolah-olah citra nama sahabat Nabi, bahkan cucu angkat Nabi ini dijelekkan dengan adanya kasus apa? Osama bin Laden. Osama ini teroris. Nama sahabat ini nama teroris kan. Akhirnya kita yang orang Islam sendiri yang tak paham ini, kita justru malah menjelek-jelekkan nama-nama sahabat Nabi sendiri. Makanya perlu kita belajar sejarah ini. Wa bihi qala hadatsana Abdullah ibnu Abdurrahman qala hadatsana Muhammad ibnu al-Mubarak qala hadatsana Atha ibnu Muslim al-Khaffaf al-Halabi qala hadatsana Ja'far ibnu Barqan an Atha ibni Abi Rabah anil Fadl ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi tuwfiya fihi. Ini hadis ini diriwayatkan sahabat Al-Fadl bin Abbas, anaknya Abbas. Abbas ini paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti ini sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, saya pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit yang membawa kepada ajal beliau. Wa ala ra'sihi isobatun safra. Saat itu di atas kepala beliau ada isobatun safra, ada kain untuk melilit kepala Nabi warnanya kuning. Nah, dari sini lalu sebagian ulama ada yang berpendapat kain tersebut dianggap sebagai sorban. Sorban berwarna kuning. Nah, tapi sebagian muhadis tidak berpendapat seperti itu, tapi hanya kain saja. Nah, untuk apa? Meringankan sakit kepala yang diderita Nabi. Sebab ketika Nabi menjelang ajal, beliau sakit keras. Ini kepala beliau ini pusing, jadi berdenyut. Nah, untuk meredakan denyutan itu dililit pakai kain berwarna kuning. Fasallamtu alaihi, saya lalu mengucapkan salam untuk beliau. Faqala ay Fadl, qultu labbaika ya Rasulullah. Hai Fadl, lalu saya menjawab labbaika ya Rasulullah, siap wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, usdud bihadihil asabati ra'si, tolong kuatkan ikatan lilitan di kepala saya ini, kata Nabi. Qala fa fa'altu thumma qa'ada fa wada'a kaffaihi ala mankibai thumma qama fa dakhala fil masjid fa fil hadits qissa. Lalu
saya memenuhi permintaan Nabi SAW. Jadi lilitan di kepala Nabi tadi dibenahi biar lebih kuat. Nah, lalu Nabi SAW bangkit, bersandar di bahunya sahabat Al-Fadl ini. Kemudian bangkit berdiri, pergi menuju masjid. Nah, jadi ini Nabi bersandar di dua orang sahabat, sebelah kanan Fadl, sebelah kiri Usama. Jadi tangannya berpegangan gini. Nah, ini dituntun untuk pergi sholat ke masjid. Jadi Nabi sakit. Nah, tapi kan kadang kita nggak mampu ini. Kita udah sakit parah, kita nggak mampu untuk ke masjid. Nah, Nabi SAW ini beliau tinggalnya, kamar beliau itu di dekat Masjid Nabawi. Nah, cuma untuk sampai ke depan mimbar itu harus dibimbing, harus dituntun. Nah, bab majaa fi sifati akli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang cara makan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala hadatsana Muhammad ibnu Bashar qala hadatsana Abdurrahman ibnu Mahdi an Sufyan an Sa'id ibnu Ibrahim an ibnin li Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu an abihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan. Qala Abu Isa wa rawa ghairu Muhammad ibni Bashar hadal hadisi qala kana yal'aqu asabi'ahu as-salasa. Dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Nabi itu kalau makan beliau akan menjilati jari jemari beliau yang 3. Jadi ini ada kata salasan di sini. Jadi kata salasan di sini bukan diartikan 3 kali ya. Ini pemahaman yang salah. Kadang ada yang mengatakan Nabi itu kalau makan jarinya dijilati sebanyak 3 kali. Bukan dijilati 3 kali, tapi 3 jari Nabi yang dijilat. Sebab beliau makannya pakai 3 jari. Jari apa itu? Jari tengah, ini, kemudian jari telunjuk sama jari jempol. 3 kali. Nah, kenapa kok? Bagaimana teknisnya? Teknisnya yang dijilat adalah jari tengah dulu. Sebab jari tengah itu pertama lebih panjang sehingga lebih banyak makanan yang nempel. Baru kemudian jari telunjuk, baru jari jempol. Dan Nabi SAW beliau makannya roti. Salah satu menu yang paling beliau sukai, salah satunya adalah namanya sarit. Sarit itu roti yang baru diambil tadi itu, disobek-sobek. Nah, jadi roti itu kalau dia baru diambil dari tungku tempat panggang itu, dia baunya wangi banget. Kemudian memang menggugah selera gitu, harum. Nah, itu disobek-sobek, dimasukin dalam satu tempat, nanti disiram dengan kuah daging, direndam. Nah, itu yang dimakan Nabi. Makanya beliau pakai 3 jari. Nah, otomatis ini kondisional, tergantung apa yang kita makan. Nah, ini harus dipahami, jangan Nabi makannya 3 jari, lalu di hukum ini dianggap sebagai mutlak dalam segala makanan. Makan bubur pakai 3 jari, makan Indomie pakai 3 jari. Wah, ini nggak sesuai dengan pemahamannya. Jadi kita harus memahami ini gitu. Jadi terkadang sebenarnya bukan hukumnya yang salah, bukan hadisnya yang salah, tapi pemikiran kita yang sempit. Sehingga yang seharusnya Islam itu rahmatan lil alamin, ini Islam rahmatan untuk sebagian kelompok. Untuk kelompok ini rahmat, kalau kelompok ini azab. Islam kalau untuk kelompok ini jadi bahaya. Sehingga umat Islam ini jadi udah terkotak-kotak, ini makin terkotak, makin kecil gitu. Karena punya pemahaman yang seperti ini, jadi keliru. Nah, ini cara Nabi SAW makan. Nah, terlepas dengan sekarang ada pakar medis yang mengatakan, wah ini di tangan ada enzim pembusuk makanan dan lain sebagainya. Nah, itu di luar itu semua. Bahkan ya ada plusnya, ada minusnya. Minusnya apa? Sekarang kita tidak sadar bahwa dengan adanya para ilmuwan non-muslim yang meneliti sunnah-sunnah Nabi itu, lalu mereka bisa mendapatkan, ini sunnah Nabi Muhammad itu kenapa Nabi Muhammad begini? Ini ada poinnya begini. Ini secara rohani justru malah merusak keikhlasan kita. Ada orang cerita kalau orang itu sujud, maka oksigen yang dari jantung sama otak ini bisa satu saluran gitu. Posisi ini tidak bisa didapat kecuali ketika sedang sujud. Akhirnya ketika orang sujud, lalu muncul ini bonus ini tadi, efek positif ini, sehingga sholatnya nggak lagi karena Allah, tapi supaya oksigen di jantung naik ke kepala. Jadi rusak dia punya tadi
ya, dia punya ibadah itu tadi rusak. Nah, begini cara orang-orang tersebut mau merusak Islam, bukan dengan perang, tapi menggunakan apa? Menggunakan rohani. Umat Islam sholat, silakan sholat, tapi jangan sampai sholatnya naik ke langit. Jangan sampai sholatnya itu membawa efek dalam kehidupan mereka. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu efeknya adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sekarang orang sholat banyak, tapi maksiatnya pun banyak. Sekarang orang sholat 5 waktunya nggak pernah tinggal, ribanya juga nggak pernah tinggal. Sekarang orang sholat 5 waktu berjamaah di masjid tak pernah tinggal, tapi ghibahin orang juga nggak pernah tinggal. Kenapa bisa seperti itu? Ruh. Sholatnya tadi tak punya ruh. Jadi sholatnya hanya sebatas ruku dan sujud saja. Dan ini kenapa bisa seperti ini? Karena kita dirusak. Makanya kan ada istilah ghazwul fikri, perang pemikiran. Yang dirusak mindset kita, pemikiran umat dirusak, supaya hatinya tidak fokus kepada Allah, tapi fokusnya kepada makhluk, kepada ghairullah. Sehingga ketika hati itu isinya ghairullah, ketika hati itu isinya benda, Allah itu zat yang maha pencemburu. Nggak suka kalau di hati seorang hamba ada yang lain selain dari Allah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika lama tak punya keturunan, lalu dari salah seorang istri beliau lahir seorang anak bernama Nabi Ismail. Nah, ini mulai muncul rasa sayang yang luar biasa kepada putra belahan jiwa, sebab anak satu-satunya, laki-laki pula. Nah, kita bisa tanyakan kepada orang yang lama tak punya keturunan, tiba-tiba punya keturunan dan laki-laki pula anak itu, gimana girangnya luar biasanya itu. Dan ini terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Muncul rasa sayang beliau yang berlebihan kepada putra beliau. Allah cemburu. Akhirnya disuruh sembelih anak. Mau ngetes ini Nabi Ibrahim, di hati Nabi Ibrahim masih ada Allah ataukah sudah bergeser. Jadi Allah zat yang maha pencemburu. Jadi nggak suka kalau dalam hati hambanya itu ada yang lain yang lebih diprioritaskan. Dalam hati kita banyak. Kalau Nabi Ibrahim cuma anak. Nabi Ibrahim kalau soal harta, beliau sangat dermawan. Beliau sangat dermawan. Nah, tapi ketika anak, wah ini posisinya kan lain, nggak bisa dibeli dengan harta ini. Nah, maka Allah ingin lihat apakah Nabi Ibrahim itu di hatinya ada Allah ataukah ada Nabi Ismail. Makanya disuruh sembelih. Jadi kita ini macam-macam. Toko ada, duit ada, jabatan ada, kedudukan ada, anak ada, istri ada. Kadang nama yang bukan istri juga ada. Ini nama istri, ini nama lain-lain. Dan Allah nggak suka itu pencemburu tadi. Dalam Allah itu punya zat, punya sifat yang maha pencemburu. Maka kita harus introspeksi diri. Jadi kita ibadah aja. Kalau ada efek berupa lahiriah itu nggak usah dipikirin. Mau oksigen naik, mau tak naik, pokoknya sholat, sujud 5 waktu itu perintah Allah harus kita tunaikan. Nah, selesai masalah. Jadi ghazwul fikri ini merusak akidah, ghazwul fikri ini merusak efek pahala dari ibadah yang kita kerjakan. Nah, sehingga nanti efeknya berkurang dalam kehidupan kita. Kenapa kok kita sudah sholat, sudah ibadah, tapi macam maksiat kita makin menjadi-jadi. Nah, ini ada yang keliru ini. Mungkin mindset kita salah, niat kita salah. Maka dari itu penelitian-penelitian yang banyak dilakukan oleh orang-orang barat yang non-muslim ini sejatinya juga membawa efek besar di tengah-tengah hati dan pemikiran kaum muslimin, yaitu bisa merusak kedudukan ikhlas sunniyah tadi. Niat ikhlas pertama yang awalnya kita mau kerjakan saat beribadah, tahu-tahu bisa bergeser karena adanya fadilah inilah, efek ini, efek itu, dan lain sebagainya. Kalau kita makan, ini di jari kita ada enzim pembusuk. Kalau kita jilat, ini bagus untuk pencernaan. Mau ada, mau nggak ada, yang jelas Nabi SAW kalau makan seperti ini. Otomatis ini kalau kita kerjakan dapat pahala sunnah. Jadi seperti itu. Makanya jangan sampai di akhir zaman ini kita hanya merdu suara kita melantunkan bacaan sholawat pujian kepada Nabi, tapi pribadi kita, tingkah laku kita justru malah menginjak-injak sunnah Nabi SAW. Nah, oleh sebab itu, efek-efek yang sifatnya lahiriah tersebut itu nomor sekian kan. Yang pertama adalah perintah Allah, perintah Nabi, itu kita tunaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Silahkan.
Kalau ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu bimbing kita, selalu berikan kita sifat istiqomah dalam takwa sampai akhir kehidupan kita, dan kita dilindungi dari macam-macam penyakit, dikasih umur panjang. Sebab dosa kita banyak, kita minta umur panjang supaya kita masih dikasih waktu oleh Allah untuk bertaubat, untuk menambah bekal iman dan takwa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya muyassira kulli asir, wa ya jabira kulli kathir, wa ya mughniya kulli faqir, yassir lana kullal asir, fataysirul asiru alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir, hajatuna ilayka kathir, wa anta alimun biha wa basir, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdi awsatina wastur awratina wa amir rawatina wa qadhi hajatina washfi maradana wa addi duyunana wa alif baina qulubina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin, Allahumma ja'alna min ibadikal muhsinin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min amalin la yurfa' wa min qalbin la yakhsha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.